Gila, ini minuman segar banget. Ini adalah es teh. Minuman berasa, ada banyak rasa seperti taro, vanila, dan lain-lain. Halo guys, balik lagi bersama kita di Kopsai Kopi Santai. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Elang Surya Lalana. Elang, apa kabar? Alhamdulillah Bang Lote. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Berarti kamu ya Bang aja ya, bukan Ustadz ya? Ustadz boleh, Abang boleh, Kak juga boleh. Asik. Kita panggil Siap. biar lebih akrab Kak aja. Kakak aja ya. Kakak. Oke guys. Oke, Kak Elang, kesibukannya sehari-hari ngapain aja nih? Kebetulan gua kesibukannya ngajar sih Bang Lote. Ngajar di salah satu institusi. Boleh gue sebut gak nih? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Di Pondok Pesantren Darul Rahmah. Asik. Itu juga pondok pesantren gua. Ya betul. Kita Kulun ya. Kulon, nahnu kulon. selain ngajar apalagi kegiatannya? Sama paling ngisi-ngisi freelance, MC, sama ngurus komunitas sih. Komunitas apa tuh? Kalau boleh tahu? Komunitas Kejar Mimpi Cibubur. Kejar Mimpi Cibubur guys. Nanti kita taruh di deskripsi, kalian boleh cari-cari itu aktivitasnya apa, ada semua Boleh, di situ. Cari, daftar juga bisa ya. Boleh, boleh, boleh. Bisa daftar emang? Bisa banget, bisa banget. Syaratnya apa aja tuh? Syaratnya pertama harus good looking, oh bukan, good communication. Langsung insecure. Good communication. Mahasiswa atau mahasiswi aktif dan tentunya pasti berminat untuk mengembangkan diri gitu Berarti sih. kalau misalkan udah lulus jadi mahasiswa belum bisa nih? Boleh juga. Boleh juga. Apalagi kalau yang belum punya pekerjaan kan, boleh juga. Asik, boleh ya. Tony, boleh daftar, Tony. Tony, no, boleh ya. Ingat, catat. Tapi bukannya dulu ada batasan umur? Ada dulu maksimal 23. Kalau sekarang Kalau ada? sekarang 24 lah. Oh, Karena kebetulan gue jadi leadernya. Jadi regulasi gue yang megang lah Wih, gitu. mantap. Elang ini dari bawah coy, dari bawah dikejar mimpi itu sekarang udah jadi leader. Alhamdulillah. Lu bayangin berapa stepnya dari bawah sampai atas, berapa tangga yang dia daki. Alhamdulillah. Ingat, hidup itu harus mulai dari bawah, naik gitu. Gak bisa lu dari bawah langsung Kecuali Tapi di komunitas ini Kak, itu ada yang menaunginya sih, kayak donaturnya gitu. oh pasti ada karena komunitas ini langsung di bawah Bank CIMB Niaga. Jadi gue terima kasih banget nih sama Bank CIMB Niaga. Sorry ini bukan sponsorship ya. sponsornya cuma Iya. SD. Minum dulu kan? Iya. Kita minum guys. SD. Gila, emang SD ini sponsor kita dari awal sampai sekarang ini. Enak banget coy. Enak. Silakan bridging dulu. Boleh Kak Rosid? Emang SD itu di mana sih Warna lokasinya? Herang. Oh, Warna Herang. Coba lu kan mau ke kerja mimpi nih. Coba dia mau lihat lu bridging dapat Iya. buat iklan. Ayo silakan. Oke guys, nih gua mau belajar iklan guys. Aja. Minuman SD varian rasa dengan apa? Asli bang, gua gak bisa Udah. cerita ya, Bang. Kayaknya udah blacklist nih Bang ya. Kita coba dah contohin ya. Gua contohin ya. Oke, coba Sebagai deh. senior ya. Aduh, haus nih. Gila, ini minuman segar banget. Ini adalah es teh. Minuman berasa, ada banyak rasa seperti taro, vanila, dan lain-lain. Jika kalian ingin, bisa ada di Gojek, Shopee, dan Grab. Silahkan kunjungi di bawah. Tuh, kita. Cheese dulu nggak sih? Cheers dulu. dulu. Asik, jaksel banget. Berapa nilai gue berapa? Tuh? 8. Nilai berapa? 5. Oke, lanjut. Ini gue mau nanya nih. Ini kan lu pakai selendang. Oh iya, boleh. Gimana nih jadinya nih? Itu selendang jimat apa nih?
Soalnya hampir di dalam acara apapun lu selalu pakai jimat selendang itu gitu. Ini boleh yang kebenaran atau kebohongan nih? Dua-duanya. 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 Kalau kebenaran itu tidak ada jimatnya guys, sorry aja. Ini cuma gua pakai karena ini punya mak gua sih sebenarnya, punya mak gua bang, dan lumayan lah, pricey-nya lumayan. Jadi gua pede pakai ini, mau di event apapun gua pakai. Dan kebohongannya apa ya? Nggak ada kebohongan sih sebenarnya. Cuma itu cuma stigma dan perspektif masing-masing. Kalau misalnya lu pakai ini, lu bakal memikat cewek, itu hanya sebuah perspektif. Berarti itu bohong. Bohong. Tapi ada fun fact-nya bang. Apa tuh? Dulu gue pernah dikejar-kejar sama satu cewek. Dia itu nggak suka sama gue. Gara-gara Nggak suka sama gue, nggak suka sama gue, tapi suka sama selendang. selendang gue sampai dia nyamperin ke Madiun. Dulu posisi waktu itu gue masih di Ponorogo. Kebetulan gue kuliah di Universitas Darussalam Gontor di Ponorogo. Jadi cewek itu nyamperin gue ke Madiun, pengen ngambil selendang gue, pengen dibayar berapa juta gitu. Cuman gue nggak, karena emang ini pertama ini punya emak gue, kayak sayang lah punya emak, masa dikasih ke orang. Yang kedua nggak ikhlas sih kalau dikasih ke orang. Siapa tuh? Siapa tuh? Itu Tapi kayaknya gue tahu sih. bukan yang tahu cuma Habib temen gue yang sekarang lagi S2 di UGM. Bukan Habib aktivis. Kayaknya Bang Lotte kenal deh sama Habib yang naik gunung waktu itu. Mana tuh? Habib yang orang Lombok. Enggak, gue Oh nggak kenal, oke. Kalau Habib Afan Al-Ansor, Itu kenapa? Itu kayak lu. Beng, bukan gua Beng. Oke, berarti itu bukan jimat, bukan apa, jadi cuma khas aja. Jadi Betul. gue bisa bilang, lu kalau mau cari lang, cari yang berselendang. Betul. Betul nggak Bang Loset? Betul banget. Nah, sekarang gua mau nanya nih Kak. Kan jurusan waktu kuliah itu ngambil jurusan hubungan internasional. Betul. Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa bisa nyambungnya ke dunia pendidikan atau keguruan? Oke, sebenarnya kalau dia tarik jadi benangnya pendidikan sama prodi gua itu nggak nyambung. Cuman karena gua alumni Pondok Pesantren Darul Rahmah dan gue belajar di Gontor ya. Di Gontor tuh sebenarnya gue cuma apa ya, iseng-iseng awalnya karena teman gue banyak yang pengen ke Gontor kan. Kayak ke Gontor yuk, berapa orang nih? 5 orang. Lu mau ikut nggak? Ya udah ikut. Ya udah, akhirnya gue keajak tuh sama teman gue. Akhirnya gue ngambil prodi hubungan internasional karena kebetulan gue cukup bisa lah berbahasa Inggris. Bukan bisa banget ya, cukup bisa berbahasa Inggris. Oke, from now we speak Inggris. Oke. Belum. Basic banget anjir, what is your name? How are you? Belum katanya. Oke, lanjut. Pendidikan. Di Gontor sebenarnya nggak hanya belajar tentang akademik aja. Di sana gue belajar lebih ke filsafat. Juga tentang keguruan pastinya itu sangat di nomor satu kan di Gontor. Kayak, lu pernah nggak sih di kampus lo, Bang Lotte kan kuliah, Rosid juga kuliah. Lu pernah nggak sih ketemu rektor dalam jarak 2 meter, itu rektor duluan yang salam ke lu? Pernah nggak ketemu? Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya ada di Gontor. Dan itulah pendidikan yang gue tanamkan. Lalu kenapa? Gue setelah lulus gue ngajar dulu dan selaras dengan pendidikan di Gontor ya. Kayak ya udah. Karena kebetulan gue berpikir kalau misalnya gue pengen masuk surga jalur VIP itu adalah melalui amal jariah. Bagaimana gue menyalurkannya? Dengan cara mengajar. Gitu Bang Rosid. Tapi ada gak sih untuk minatan Speak English. Iya, speak English. what? Ini boleh sambil minum Bang Lotte? Oh, boleh. Boleh banget. Bang, kan gue orang Sunda, Bang. Gue juga Sunda. Ya, cinta Indonesia, tanah air. Lu kalau mau bahasa istilahnya lu mau go internasional, minimal harus bisa Inggris. Betul. Indonesia nggak kepake di sana. Coba. Gila. Coba. Apa tadi apa? Buat transit nih. Oh ya, ini Transit ya. Ya. Oke. interpreter berarti. Interpreter sebutnya interpreter. Tapi ada gak sih Ya udah terusin aja dulu. keinginan untuk menyalurkan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang udah dikuliahi? But is there this time you become work by your Major. major. Oke. Ini gue jawab pakai Inggris juga berarti. Gue jawab pakai Inggris. Oke.
Okay, actually I'm from international relations and the degree from international relations or the bachelor is becoming at least diplomat or at least the ambassador of the nation atau the dubes lah ya, dubes kita sebutnya. Tahu nggak lu? Dubes tahu, duta Jadi besar. dia itu setidaknya nanti mungkin kedepannya mungkin dia bisa jadi dubes gitu, biar bisa jadi ya grow up gitu Grow kan. up, betul. Jadi bisa berkembang. Jadi suatu saat pasti dia mau, nggak mungkin enggak gitu. Betul. Karena tidak selamanya kita ada di dunia pendidikan terus. Betul. Sekarang coba bilang Pakai bahasa Inggris. Agak berat juga ya. Yu 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 yu. Kan upah. Yu 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 yu. Ini sorry, ini permintaan siapa sih? Enggak ada salah satu Ada, netizen ada. kayak gitu nih. Dari kru kita Oh ya, Pak Ijun. Oh, Pak Ijun. Kayak kenal gue Pak Ijun ya, kayak kenal gue ya. Editor gue nangis bikin ini satu-satu kata. Emang siapa editor ya? Hah? Ada, nggak bisa kasih tahu. Ya, lu lanjut ya. Oke, tapi nih selama di Gontor di Unida, hal unik apa yang pernah dilakuin selama di Gontor itu? Apakah jalan sama cewek sehari langsung diputusin atau gimana dah? Aduh, sebenarnya kalau di Gontor gue agak berat sih untuk menjawabnya. Karena di Gontor pendidikan universitasnya sama dengan ketika gue di pondok. Ketika lu mau keluar atau Bang Lotte mau keluar universitas, lu harus meminta izin dulu. Jadi bagaimana gue harus melakukan hal-hal yang toksik atau disebut dengan itulah tet. Hal-hal unik yang gue lakukan cuma mengikuti alur dan kegiatan universitas aja. Tapi Naik gunung Naik gunung pernah juga. Gue tapi gini, pernah ngedengar dari teman-teman yang kuliah di Unida juga, katanya mahasiswa juga nggak boleh bawa HP. Emang bener gak? betul, ini keunikan yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Betul. Ketika Bang Rosid nanti masuk ke Unida Gontor, maba semester 1 dan semester 2 atau dalam jangka 1 tahun lah ya sebutnya ya, itu nggak boleh membawa HP. Kenapa? Karena rektornya berpikiran kalau misalnya mahasiswa baru menggunakan HP itu lebih banyak main HP dibandingkan dia belajar gitu. Karena kebetulan kan nggak hanya orang Gontor yang masuk ke Universitas Darussalam Gontor, ada orang-orang yang SMA, yang dari pondok lain. Bagaimana itu cara menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Makanya tidak boleh membawa HP. Lu tau nggak? Dia ini artis Unida. Kan. Sampai saat ini foto dia atau banner dia masih ada. Nih di sini nih. Nih. Gimana? Tapi dia ngomong-ngomong tentang itu ya, banyak rumor nih, Kak. Banyak yang merumorkan katanya muka kakak itu mirip kayak Reza Rahardian. Bener gak sih? Bukan cuma Reza Rahardian. Apa tuh? Siapa sih penyanyi? Ardito. Ya, Ardito. Nah itu gimana tanggapannya tuh? Sebenarnya kalau berbicara kayak gitu, Rosid adalah orang ketiga yang berbicara seperti itu. Yang berbicara gue mirip Reza Rahardian, cuman gue nggak bisa mengklaim itu ya, karena mungkin tiga lu bayangin 3. Emang Berarti baru 3 orang. Coba Ardito nih, Ardito. kalau Ardito baru Bang Lotte sih. Karena takutnya gini Bang Lotte sama Rosid, ketika Reza Rahardian dibandingkan sama gue, dia malu. Oh iya benar. Kok nggak mirip ternyata gitu. tapi kalau mirip, oh iya ya mirip gitu Iya. kan. Mungkin sekilas. sekilas kayak gitu aja. Kayak lu mirip Mirip cat hitam. Itu sekilas gak Bang? Itu sekilas gak? Sekilas. Sekilas. Sabar. Sekilas. Tapi Jadi kayak misalnya nih lagi kayak sekarang nih kesorot lampu motor udah Udah. Lupa. itu lagi. Oke, masuk lagi. Sekarang gini, sebagai pengajar nih, lu tenaga pengajar di pesantren lah Ya betul. Ada ini nggak? Ada gua harus apa sih? Bukan. Sebagai tenaga pengajar, ada nggak hal terberat Oh, yang terberat. pernah lu dapat gitu? Sebenarnya pasti semua juga pasti merasakan kalau misalnya teman-teman menjadi guru atau sebagai pengajar ya. Hal yang paling berat itu adalah ketika kita berkomunikasi harus persuasif. Pasti Bang Sid tahu kan? Komunikasi. Persuasif itu adalah kita mengantarkan sebuah ilmu ke santri atau ke santriwati dan mereka itu harus memahami. Juga ada feedback dari mereka. Ketika gua mengajarkan grammar,
dan mereka memahami grammar, itu adalah hal yang paling gua senangi. Makanya hal terberat itu adalah ketika gua pertama kali ngajar di pondok. Gue tuh kaku banget. Gue tuh paling benci sama kelas yang bising. Ya kan? Pasti kita dulu pernah kan bising-bising di kelas kan, kayak wah berisik lah temen lu, apalagi cewek kan pada teriak sana sini. Gue tuh dulu nggak terlalu suka banget sama hal-hal yang bising. Tapi ketika gue 1 semester berjalan, ternyata kebisingan di kelas itu adalah hal yang dirindukan oleh santri dan santriwati. Bener nggak? Ketika kita gibah di kelas, itu adalah hal yang dirindukan, ya kan? Bukan masalah proses belajarnya. Itu yang pertama, yang paling menyusahkan gue. Yang kedua adalah gue bukan orang pendidikan. Kalau misalnya Bang Lote sarjana pendidikan, mudah kan? Karena retorika atau bahasan-bahasan ketika kuliah itu kan sudah include. Dan setelah lulus tinggal implementasi atau tinggal action. Sedangkan gue bukan dari prodi pendidikan. Dan makanya gua di kelas itu kenapa gua nggak tahu ya, disclaimer aja, gue itu cukup disenangi sama santri sama santriwati karena cara pengajaran gue yang beda. Ketika orang pendidikan ngajarnya A B C D, gua ngajarnya dari A D Z C gitu. Jadi nggak berurutan gitu sih. Yang penting santri-santri yang paham lah. Betul. Tapi kalau dalam mengajar itu harus ada yang namanya apa sih, lupa gua. Silabus bukan? Bukan. Jadi kayak ada resting gitu. Oh, Jadi apa namanya ya? ice break. Ya, ice break itu penting buat ngajar sebenarnya. Kalau bisa setiap minggu mungkin lo harus ada ice break. Oh iya, boleh Karena gue pribadi ditanamin dulu ketika gue masih mengajar, ice break itu hampir seminggu sekali ice break. Wedang. Itu kalau di pondok. Kalau di luar mungkin beda, kayak main tebak-tebakan atau apa gitu. Karena kan biar nggak bosen anak-anak tuh. Contohin, boleh. Anggaplah kita ininya lah sebagai muridnya. Kan pernah jadi kita juga. Oke, contohnya telunya. Ini yang mikir ya sih. Lebih ke mikir sih. Kenapa? Gitu kan. Oke, gak apa-apa, udah pinter. Ya, telunya. Agak sulit sebenarnya kalau ada clue-nya. Telunya menghitung hari. Oh ya. Gampang guys nih, bisa dijawab. Ya, jawab ya. Yuk. 4 tambah 3 sama dengan 1. Ya. 5 tambah 7 sama dengan 5. 2 tambah 4 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6 berarti. 6. ya. Oh, benar. Ya lu lama. Ada juga nih. Udah. Tebak-tebakan jadi ya. Nah, terus kan banyak orang yang bilang dress code lu ini kayak anak-anak zaman-zaman skena gitu. Kalau kata sekarang Starboy. Starboy. Apakah lu seperti lu Starboy beneran apa enggak gitu? Berbicara dengan Starboy ya, masalah Starboy. Starboy itu adalah bahasa yang cukup toksik menurut gua. Gua lebih senang dibilang fuckboy. Ya fuckboy lah, bad boy dibandingkan Starboy. Karena Starboy itu toksik. Ya, kayak cowok-cowok yang sering ke klub. Istilahnya aspal lah. Benar, Kalau aspal. Aswad itu kan hitam, kalau aspal itu udah ke bawah banget. Gitu. Aswad hitam. Aspal Hitam banget. kalau ini itu masih tengah-tengah. Guys, Oke. Kita udah berdamai Ocit ya. Oke. Jadi, lu ledekin aja ketemu dia gak apa-apa. pokoknya Di komen aja. Gak apa-apa dah. Penuhin kolom komentar Ocit hitam. Ada giveaway berarti, ada giveaway. Ada nanti kalau udah 500. Iya. Hinaan terparah berarti. Jangan tahu Tony. Oke, berbicara dengan dress code atau DC ya sebutannya, DC ya. Dress code kayak Jaksel. Enggak sih. Gue lebih ke seadanya gue aja. Gue punya baju A, punya baju B, punya baju C, gue pakai. Kalau misalnya orang mengklaim, "Ih, gaya lu kayak Jaksel banget." Itu adalah gimana lu pakai bajunya aja. Lu cocok atau enggak? Misalnya Rosid lebih pede pakai baju warna putih. Ketika pakai baju warna kuning, cocok nggak? Nggak cocok kan? Nah itu, gimana gue menyesuaikan kecocokan gue aja. Gue sekarang dia nggak cocok. Bener. Bener kan, betul kan? Fun fact-nya, baju di rumah gue tuh sebenarnya hitam semua. Baju putih cuma ada 2. Yang polos 1, ini 1. Ini berarti ini satu Ya, lagi. Satu lagi yang polos, Oke. oblong. Karena sengaja, kenapa gue baju putih? Karena menyesuaikan hitam. Takutnya ada aja bilang,
hitam nggak kelihatan. Kan kalau putih baju melayang nggak kelihatan, baju doang. Berarti lu lebih seneng disebut dengan baju melayang dibandingkan nggak kelihatan. Daripada gigi doang yang Tony ketawa pasti nonton ini. Tony ketawa. Gitu. Dress code, perihal dress code mungkin gue juga sedikit mengikuti gaya-gaya gontor. Gue pernah juga pakai celana yang gober banget, itu udah khasnya gontor. Celana gober, atasnya kemeja polos, dasinya list. Itu udah gaya gontor banget. Cuman kalau misalnya tetap orang ngelihat gue gayanya Jaksel, mungkin cara pembawaan gue aja ya. Cara gue ngomong, cara gue jalan, cara gue biasanya gue pakai tote bag tuh. Kan orang-orang Jaksel biasanya zaman-zaman Ardito baru naik daun, semua anak Jaksel pakai tote bag. Iya. And then we speak about teaching. Okay, Now teaching. you are teacher in the boarding, yes? Yes, boarding Right? school. Right. I have I have menyesal. regret. I regret it before I leave the country. I have no memorize. Memorize. And then have you been making a memory? Been making memory in the country, such as you make many videos in your gallery. Oh yeah. Actually in my boarding school, Yes. yeah, actually for my memorize, I always create like a video and a photo with my student, which is student it is not really beautiful or not really handsome, but it is unique. Like I have a student, it's like fat, fat, Yes. Like fat, yeah, like him, but biggest and bigger than yeah, him. I know that. I always like Spot because he is unique. He is unique. Kayak kuluk. yes. Kulit hitam. Jadi kayak gue pernah menyesal itu, gue sebelum gue keluar gue nggak punya memori. Memori sini gue bikin video sama murid-murid atau sama apa gitu. Jadi mungkin tadi udah diartiin gitu ya. Lu harus, saran gue, lu bikin banyak-banyak memori sebelum lu keluar gitu. Betul. Oke. Karena kan kita tidak selamanya di tempat itu gitu. Kita harus mengepakkan sayap juga di luar gitu. Yes. Gimana? Jadi Oke. I'm finished. Oh gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan juga nih dari salah satu kru kita. Nah, pertanyaannya itu gini, Bang. Kenapa nama lu lah? Nah, itu ya jadi hal unik juga. Mungkin ada yang bertanya juga kan, salah satu tadi kru kita ada yang bertanya juga kan, apakah emang ada inspirasi atau gimana? Oke. Perihal nama ya. Sebenarnya fun fact-nya lagi, kakek gua, bapak gua, kakeknya bapak gua, kakeknya kakek gua, bapaknya kakek gua, om gua, itu semua namanya Elang. Ya. Karena apa? Karena itu adalah mungkin sebutan kalau orang Medan tuh marga ya. Karena gua keturunan Cirebon, jadi semua nama yang cowok itu Bentar. Medan, Cirebon, Medan. Ini gimana Cid? Apakah Cirebon ada di Medan? fun fact-nya itu. Mungkin kalau sekarang di Medan tuh baganya Oh, situ. Ya betul. Oh, itu Ada yang Harahap, ada yang apa lagi tuh, si Momora. Hair Toga biasa. Torap. Ya tahu lu tuh. Sorry, ini bukan Sarah ya. Cuman itu adalah faktanya. Jadi kenapa kalau misalnya Bang Lotte nanti ke Cirebon atau Rosi ke Cirebon, platnya itu adalah betul. Karena apa? Lah. Betul, itulah. Tapi kalau sekarang diartikan itu ada artinya? Nggak ada. Bahasa Cirebon. Nggak ada. Antara nggak ada tuh gue belum tahu aja ya sebenarnya. Belum riset kali ya. Belum riset, betul. Jadi nanti ada part selanjutnya. Ada gua part cari selanjutnya. Lang, artinya apa? Nah, guys, yang tahu komen di kolom komentar. Kali ada nama Lang juga di kalian. Betul. Kalau Surya kan udah jelas. Ya. Lana itu. Lananya itu Lana apa? Maulana doang. Maulana. Lang Surya, Maulana. Nah, Esos. asik sama berarti. Belum. Oh, iya. Nanti kalau udah baru boleh selebrasi. Asik. Ngapain selebrasinya? Ngapain selebrasinya? Itu. Oh berarti dia belum wisuda Bang? Belum. Oke. Kan insya Allah gue sudah di tanggal 12 nanti nih. 12 Desember. udah Desember. Desember.
kalau lu sekarang kan dikejar mimpi ini, Betul. ada kontrak apa enggak? Kalau kontrak sebenarnya batas maksimal itu 2 tahun. Jadi member 2 tahun, setelah itu lu harus out. Lu mau nggak mau harus out di 2 tahun itu. Tapi ada beberapa member gue yang mungkin kayaknya bukan passion gue deh di komunitas ini, atau kayaknya yang gue harapkan tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan deh. Kayak misalnya Rosid nanti misalnya pengen ikut ke komunitas gue, harapannya gue nanti kalau misalnya jadi komunitas gue pengen banget ketemu sama Maudy Ayunda, tapi nyatanya dalam 2 tahun itu lu nggak ketemu, gimana? Kecewa banget kan? Dan pasti tahun pertama lu udah bosen kan gitu. Banyak yang kayak gitu member gue. Dan setelah gue jadi member setelah setahun, gue diangkat menjadi leader. Di leader itu gue harus memaksimalkan jabatan gue selama 2 tahun. Jadi gue di komunitas itu bakal ada 3 tahun, Bang. Ini adalah tahun kedua gue. Harusnya 4. Harus 4 biar sarjana ya. Tapi tadi belum ini ya, untuk masuk itu nggak ada biaya apapun. Nggak ada. Gratis. Gratis. Seleksi aja. Seleksinya CV, administrasi dan interview. Terus cari cara biar jadi lu leader itu siapa yang menilai? Sebenarnya antara penilaian subjektif dan objektif itu pastinya dari tim pusat sih. Karena gue kebetulan di awal gue jadi member, gue cukup aktif ikut kegiatan-kegiatan. Iya, kayak ikut konser. Akhirnya gue dikenal nih, oh ini yang namanya Elang. Oh ini yang lagunya Dewa. Bener gak? Bener, Elang ada. Akhirnya gitu tuh, oh lu namanya Elang. Akhirnya kan dikenal sama pusat. Terus leader gue kayaknya lebih cocok lu aja deh, karena lu udah dikenal sama pusat. Kayak Bang Lotte sama Rosid paham kan? Gimana mudahnya kalau lu punya orang dalam. Ya. Nah, gue gitu. Kayak misalnya gue udah dikenal sama pusat, ya udah, gue minta apa aja sebenarnya agak mudah sih. Itu. Tapi selama kan dikejar mimpi ya, kejar mimpi kan biasa ketemu dengan artis gitu. Nah, dari lu sendiri Kita dulu dari dia di Cibubur aja. Cibubur ini dia dulu kerja di Plaza Cibubur. Itu dia udah sering ketemu artis. Tahu nggak lu? Siapa? Dia pernah kerja di Cibubur. Tahu. Artisnya siapa? Ting Ting. Betul. Reza Rarian. Dia lagi ngacam. Dari kamar mandi kan, kok mirip juga ya. Oh, maksud Pak, selama ketemu sama entertainer gitu, ada gak sih minatan buat masuk terjun ke dunia entertainer? Oh, entertain ya. Akhirnya lu berpikir ke entertain ya. Ya. Berbicara tentang entertain, gue lebih suka menjadi IO-nya sih. IO-nya kayak Rosid pengen bikin acara ini ya, ngundang Raisa, ngundang Maudy Ayunda, ngundang siapa lagi yang lu suka, NDX misalnya. Ya udah, gue yang ngurusin aja dibandingkan gue yang tampil di depan. Karena otak gue mungkin di situ ya, di organize-nya itu. Kalau misalnya gue selalu nampil di depan dan gue nggak pede, akhirnya karir gue malah nggak bagus gitu. Tapi itu berbalik gak sih sama lu? Akhir-akhir lu selalu ada di depan. Ya nggak? Itu lagi mencoba sebenarnya. Tapi nggak masalah itu. Nggak masalah. Sebenarnya cita-cita nenek gue nyuruh gue jadi artis sih. Cuman nggak tahu ya. Mungkin nanti ada jalannya di sini Iya. panggil gitu. Amin. Nah, Doain guys. selain itu juga nih, Apa tuh? pernah Dulu. dengar- Dulu kamera. jadi pernah dengar juga nih, Kak Lang ini Minum lu pernah aus. is the eye. Gimana? Segar guys, asli wajib beli guys. Cobain is the. Coba. Kasih tulisannya gede nih. Anak komunikasi pinter. Komunikasi. Coba lagi. Ngampus di Sagi. Iya, coba. Mungkin ini aja ya, sebuah iklannya aja kali ya. Ya, boleh. Harus persuasif nih, Oke guys, kali ini gua dikirimin minum oleh SD. Ini udah mau terjun. Langsung dulu. Boleh. Oke guys, jadi malam hari ini gua dikirimin minuman dari ISD ya, dengan rasa taro. Ya udah taruh sini. Taruh. Rasanya bang, rasanya. Oke, lanjut. Coba sekarang gini. Coba lu
apa ya, lu promosi, maksudnya biar orang tertarik masuk ke Jalan Mimpi itu lu harus apa sih gitu. Harus apa? Punya skillnya apa? Lu mengajak bahwasannya lu masuk ke Jalan Mimpi itu lu akan begini gitu. Oke. Bagi Anda kemana bang? Sini aja. Sini. Bagi Anda yang berminat untuk masuk ke Jalan Mimpi Cibubur, tentunya Anda memiliki harapan untuk meningkatkan skill Anda. Di sana kita akan berbagai macam event atau acara. Kita punya 4 pilar, salah satunya ada pendidikan, sosial ekonomi, pembangunan, dan juga yang lainnya. Kalau misalnya kalian minat untuk dalam pendidikan, contohnya kayak mengajar, ke panti asuhan, atau bahkan dalam rancangan-rancangan event ke depannya, kalian boleh banget masuk ke Jalan Mimpi Cibubur. Di sana nanti sebenarnya ini adalah volunteer ya. Volunteer itu adalah tidak dibayar atau relawan. Tapi yang paling Anda dapatkan atau yang paling menguntungkan itu adalah bisa bertemu dengan brand ambasadornya dengan mudah, yaitu Maudy Ayunda, Cut Mini, Sandra Dewi, itu dengan mudah. At least dalam setahun kalian bakal ketemu Maudy Ayunda. Kalau kalian nggak ketemu, kalian boleh protes ke saya, gitu sih. Protes boleh. Protes boleh. Jadi apa ya? Tadi kan volunteer, relawan. Jadi di Indonesia ini minim. Betul. Minim sekali jiwa relawan. Jadi mau kemana? Ada duitnya nggak? Gitu. Nah itu. Mana ada duitnya nggak? Gitu. Karena lu harus keringetan dulu kalau lu mau cari sesuatu gitu men. Pasti juga berjalannya waktu, pelanggan juga dibayar kok gitu, nggak mungkin nggak, mana mau gitu kan. Betul. Lu kan sering MC nih. Ya. Acara yang paling besar yang pernah lu MC-in tuh acara apa? Sejauh ini ya? Nggak jauh-jauh banget sih. Gua lebih suka waktu MC ketika gue di kampus sih. Karena waktu itu cukup bergengsi bang. Kalau Bang Lotte tahu British Council, lembaga British yang ada di Indonesia, dulu gue MC-nya. Ketika Gontor mengadakan MOU dengan si British Council-nya nih, gue MC-nya. Dan setelah si orang British-nya ini turun, dia mengapresiasi gue kayak, you are good in Master of Ceremony. Gue kayak seneng banget. Walaupun gue nggak dibayar ya bang, walaupun nggak dibayar itu adalah hal yang paling apa ya, terhebat lah menurut gue. Ya gue juga punya kata buat dia. Ya. You are good in the wall. Tembok. Ya iya lu chat. Wall ya, wall. Oh kan ada es krim ya? Itu Walls. Ada S-nya. Wallace anjir kayak zaman dulu. Wallace. Kayak mungkin terakhir ya. Nah. Lu mau nanya lagi nggak? Ada. Oh ya boleh. Lu dulu. Nih, jadi dari tadi kan speakernya kan buat kan dari mulai promosi kan tentang Bisa. Kejar Mimpi. Kejar Mimpi. Terus tadi promosi minuman juga. Nah, gimana sih cara menjadi public speaker yang keren, pede, ngomong depan kamera, itu gimana sih? Ganteng. Ganteng gitu Ganteng kan. sih nggak terlalu ya bang. Oke. Kalau dari Rosid enggak. Oh iya. Iya. Gue udah bilang iya lagi. Oke. Rosid dan Bang Lotte, tahukah apa persamaan dari John F. Kennedy dan Adolf Hitler? Gue tahu. Apa? Sama-sama manusia. Oke, nggak apa-apa. Ini di-keep dulu. Apa namanya? Sama-sama diktator. Oke, ini nggak apa-apa. Atau mungkin sama-sama sudah meninggal. Tapi mereka adalah public speaker terbaik di dunia. Menurut gua. Menurut Bang Lotte siapa boleh. Menurut Bang Rosid juga boleh siapa. Dan itu. Menurut gua sih langsung ya. Enggak. Thank you. Oke, dari situ gue belajar cara retorika mereka menyampaikan pesan atau apa yang mereka ingin sampaikan ke masyarakat atau apa ya? Public speaking yang lu contoh. Ya, terus gue waktu itu pernah ikut pelatihan namanya Dava Speak. Ini gue thank you banget ke Bang Dava. Lu tahu juga? Tahu. Sering lihat konten IG-nya Bang. Iya, Bang Dava. Gue thank you banget sama Bang Dava. Di situ gue belajar bagaimana lu menyampaikan dalam formal, semi formal dan informal, Bang. Dalam tangga nada itu ada do, re, dan mi. Kalau do itu, lu itu adalah hal yang membuat apa ya? Do itu adalah tangga formal. Lu pernah gak sih dengar MC? Para hadirin sekalian, dimohon untuk memasuki ruangan karena acara akan segera kita mulai. Itu adalah formal, tangganya adalah di do. Kalau di mi itu kayak kita mi.
karena kita cukup semi formal kan. Kalau di re dulu, di re itu adalah semi formal. Kalau informal berarti apa? Do re mi. Kayak kita. Halo semuanya. Jadi gue langsung ada Maulana. Kebetulan gue diundang sama Boskun dan gue akan memberikan materi-materi yang akan ditanya oleh Boskun ini. Nah, itu adalah di do re mi, di mi itu. Jadi itu adalah hal yang paling gue tanamkan di diri gue. Dari 3 itu gue bisa mengembangkan semuanya, Bang. Jadi ketika lu MC informal ya, berani nggak? Berani gue. Lu MC ini ya, semi formal berani nggak? Berani. Plot twist. Jadi gitu. Dari 3 itu, gue bisa mengembangkan public speaking gue. Ketika diminta, lu sih acara informal deh, berani nggak lo? Oke, nggak apa-apa. Sekalian gue belajar, sekalian gue mengembangkan, sekalian gue mengaplikasikan apa yang sudah gue terima dari si Bang Dava Speak ini, gitu sih. Nah, kalau itu kan dari speaking ya. Betul. Nah, kalau dari guru, lu public figure lu, istilahnya lu berkaca sama siapa nih? Ada nggak istilahnya? Gua ngajar harus kayak si Anu gitu. Kayak beliau si Anu, beliau siapa gitu. Ada nggak? Ini agak berat sih, karena ini subjektif ya. Ini subjektif, sorry ya, ini subjektif. Ini adalah dalam diri gua selalu menanamkan guru terbaik gua adalah ibu pertama, pasti ibu pertama. Lalu kedua ketika gua kuliah di Gontor adalah Ustadz Hamid. Rektor gua tuh selalu menyampaikan hal-hal yang positif, kata-katanya persuasif, cerdas. Terus mahasiswa juga mendengarkannya tuh kayak, oh iya benar juga ya Ustadz Hamid ya. Kayak, oh iya kayaknya Ustadz Hamid tuh menginginkan mahasiswa tuh selalu berkembang gitu. Dan Ustadz Hamid adalah public figure gue sampai saat ini ya. Karena rektor mana Bang yang seminggu sekali keluar negeri? Gua mungkin nanti. Oh iya, amin. Allah. Sama siapa? Sama Ocit. Ya sama editor gua. Kameramen diajak. Terus kalau dari Yapida Bang, dari pondok gua ya, itu adalah Ustadz Aris. Ustadz Aris tinggi banget. Dari antum saya belajar banyak tentang cara mengajar. Banyak dievaluasi juga ketika orang tadi saya lihat kamu mengajarnya kurang kenceng suaranya gitu. Karena kan seenak gue aja Bang kalau ngajar ya. Jadi itu dievaluasi akhirnya gue cukup pede. Gue udah nggak pernah takut ketika nanti kamu masuk ya ngomong di depan banyak santri atau seluruh santri kayak gue, ya udah oke gitu. Lu tuh nggak fun fact kan? Dia bisa bilang kan guru baru lah ya. Tapi ketika ada micro teaching nilai dia bagus. Oh kayak kemarin cum laude dia. Lihat DSW. Iya. Gak ada. Parah. Ya. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Nggak ada. Guys sama orang tuanya. Jadi gitu. Gitu Cid. Gitu Cid. Gitu. Jadi tembok gua nih butuh lu. Biar apa Bang? Biar ditembak. Kayak buat sandaran. Oke Bang. Mungkin penutup. Biasa kalau penutup lu siapin kata-kata biar buat yang anak muda ini yang hilang semangat biar semangatnya ada lagi buat hidup. Tuh. Ini kemana? Ke sini atau ke sini? Ke sini aja. Sini. Bisa ke sini? Sini aja. Oh, ke sini aja. Kita pemuda bernafas dalam arti menginginkan untuk menghadapi masa depan yang selalu kita inginkan untuk menjadi harapan yang diminta oleh orang tua yang selalu ingin anaknya sukses yang selalu kita idam-idamkan. Kita anak muda jangan patah semangat, apalagi ragu untuk mengambil suatu keputusan terbaik adalah hanya untuk dilakukan. Anda tidak melakukan apa-apa, tidak punya keputusan, sama saja Anda seperti keledai yang hanya disuruh dan tidak bergerak ketika tidak disuruh. Terus maju, gue support lo semua, gue ada di bagian lo, kita ada di lo, dan semuanya semangat intinya. Terakhir, nomor 1, 2, apa 3? Oke guys. Thank you Bang Lote ya, thank you ya, udah undang gue ya. Thank you Kak. Thank you. Thank you.